ayatnya yang ke-30 sampai ayatnya yang ke-35. Kitab Matius pasal 26 ayatnya yang ke-30 sampai ayatnya yang ke-35. Sebelumnya mari kita tenang dan kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Yesus firman yang hidup, yang oleh karena kesalahan kami manusia, Ia ada dan menjalani proses penderitaan untuk menyelamatkan manusia dari segala dosa dan pelanggaran yang dibuat. Kami butuh kuasa Tuhan untuk memahami makna penderitaan dan kesengsaraan Kristus. Biarlah Roh Kudus-Mu memampukan kami supaya firman Tuhan yang kami baca di hari ini benar-benar kami maknai untuk melaksanakan di tengah-tengah hidup kami. Usir segala kuasa yang mengganggu kami, dan Roh Kudus-Mu biarlah terus memampukan kami, mempersiapkan hati-hati kami dan pikiran kami, supaya kami benar-benar menerima anugerah kasih setia-Mu. Kami pulang dan membagi anugerah itu bagi sesama kami. Persiapkanlah hati kami semua ya Tuhan, sebab kami semua siap mendengarkan sabda. Amin. Matius pasal 26 ayatnya yang ke-30 sampai ayatnya yang ke-35. Saya bacakan untuk kita sekalian demikian bunyinya. Petrus akan menyangkal Yesus. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang iman karena Aku, sebab pada tertulis, Aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan bercerai-berai. Akan tetapi sesudah Aku bangkit, Aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena Engkau, Aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, Aku berkata kepadamu sesungguhnya malam ini, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal Aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian. Demikian firman Tuhan yang berbahagia kita semua yang mendengar. Shalom. Kita ada pada minggu sengsara Tuhan Yesus yang ketiga, dan dari bagian firman Tuhan ini kita akan ada dan mengikuti tema yang sama sesuai bacaan kita. Petrus akan menyangkal Yesus, di mana dalam perikop ini kita melihat sebuah momen yang sangat emosional dalam perjalanan Yesus menuju kayu salib, di mana setelah perpisahan terakhir, Yesus dan murid-muridnya menyanyikan lagu pujian yang dinyanyikan sementara mereka pergi ke Bukit Zaitun. Di sana Yesus dengan jelas memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa Ia akan meninggalkan mereka. Yang menarik, Petrus dengan tegas mengatakan bahwa ia tidak akan menyangkal Yesus. Bahkan ia memberi pernyataan, sekalipun aku mati dengan engkau, imanku tidak tergoyahkan. Dengan percaya diri Petrus mengungkapkan segala hal, walaupun Yesus sendiri telah memberitahukan bahwa ia akan menyangkal Yesus. Menarik untuk kita melihat bagian ini satu persatu, Bapak Ibu. Yang pertama ayat 30, di mana dalam bagian ini menjelaskan bahwa mereka menyanyikan nyanyian pujian
ketika mereka ada dan pergi ke Bukit Zaitun. Setelah perjamuan terakhir, Yesus dan murid-muridnya benar-benar menyanyikan nyanyian pujian yang mengungkapkan suatu pujian kepada Allah, karena mereka boleh melakukan itu untuk menyenangkan hati Allah. Nyanyian yang biasa dinyanyikan setelah perjamuan malam adalah Mazmur 133 sampai 138, 118 yang merupakan bagian dari nyanyian Hallel Yahudi yang biasa dinyanyikan pada hari raya Paskah. Mereka menyanyikan supaya menunjukkan sebuah sikap yang mereka tunjukkan kepada Allah sebagai bagian dari rasa syukur dan terima kasih mereka, karena Allah benar-benar memberkati dan menyertai mereka sepanjang perjalanan hidup mereka. Menari mereka pergi ke Bukit Zaitun. Ternyata Bukit Zaitun telah dipandang dan dilihat oleh Yesus sebagai tempat yang sangat strategis, karena disitulah Ia selalu ada, menempatkan diri untuk bergumul, menyerahkan segala pekerjaan dan tanggung jawab yang Dia kerjakan di tengah-tengah dunia. Ia selalu berdoa. Tapi tempat itu juga Ia selalu mengajar para muridnya. Di Bukit Zaitun, bagian bawah sedikit, itu tempat di mana Yesus mengajar para muridnya. Di situ juga Yesus mengajar mereka berdoa Bapa Kami. Jadi tempat itu ada tulis bahasa doa Bapa Kami dalam berbagai macam bahasa, termasuk ada bahasa Inanwatan, ada bahasa Maibrat. Kalau Bapak Ibu sampai di Bukit Zaitun di Yerusalem, kalau setelah keluar dari situ kita foto, ada gambar Yerusalem yang orang biasa lihat-lihat. Disitulah tempat di mana Yesus memilih tempat itu untuk berdoa, mengajar para muridnya. Sehingga pada kesempatan itu, Ia mengajak para murid untuk menyanyikan puji-pujian ketika selesai mereka melaksanakan perjamuan malam. Kemudian ayat yang ke-31, setelah menyanyikan nyanyian pujian, Yesus pun memberitahukan satu peristiwa besar yang terjadi di tengah-tengah mereka, yang akan terjadi di tengah-tengah mereka. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena Aku, sebab ada tertulis, Aku akan memukul gembala dan kawanan domba itu tercerai-cerai. Yesus membutuhkan para murid yang memiliki iman yang kuat. Itulah sebabnya Ia mengingatkan dan menubuatkan kepada para muridnya, mereka jangan meninggalkannya. Mereka harus ada dan tetap bersama-sama dengan Dia, karena peristiwa terguncangnya iman mereka merupakan peristiwa yang besar dan luar biasa. Kalau kita baca dalam kitab Zakaria pasal 13 ayat 7, dikatakan peristiwa itu menggambarkan kelemahan manusia yang tidak sanggup bertahan atas segala kelemahan dan segala hal yang dia alami. Sebab memukul gembala menunjuk pada penderitaan dan kematian Yesus, dan orang-orang yang mengikuti Yesus itu pasti akan tercerai-berai. Dan Yesus mengingatkan itu kepada mereka untuk mengingatkan bahwa iman mereka akan terguncangkan. Bapak Ibu, ayat 32 melukiskan yang luar biasa. Yesus memberitahukan bahwa iman mereka akan terguncang, tapi ada suatu pengharapan yang diberikan untuk mengingatkan para murid bahwa Ia akan bangkit, mendahului mereka ke Galilea. Yesus memberi harapan kepada para muridnya, sebab Ia menyampaikan bahwa dalam kematiannya Ia akan dibangkitkan. Ia akan pergi mendahului mereka ke Galilea, dan Ia akan menemui mereka untuk mengatur segala hal yang menjadi tanggung jawab mereka dalam tanggung jawab selanjutnya. Ayat 33 melukiskan Petrus tidak pernah berpikir bahwa Yesus yang mati itu akan bangkit, tapi dengan percaya diri
ia melukiskan tentang kepedeannya, percaya dirinya akan segala persoalan yang akan terjadi. Kita bisa melihat di situ Petrus berkata, biarpun mereka semua tergoncang imannya, karena engkau sekali-kali aku tidak. Petrus dengan keyakinan penuh menyatakan bahwa ia tidak akan meninggalkan Yesus. Namun kata-kata ini sesungguhnya menunjukkan keangkuhan dan ketidakmampuan Petrus. Sebab Yesus memahami kelemahannya, Yesus tahu kemanusiaan daripada Petrus. Dan Yesus sendiri pun menyadari bahwa pernyataan ini mencerminkan sikap Petrus yang seringkali berbicara dengan penuh semangat tetapi kurang memahami realitas yang dihadapinya. Kalau kita baca sejarah Yesus dengan para murid, Petrus itu orang yang selalu tampil dan selalu didahulukan dalam segala hal. Dan peristiwa ini juga membuat Petrus sendiri tampil dan menyampaikan apa yang menjadi kepedean atau percaya diri pada dirinya. Bapak Ibu, kadang-kadang kita semangat dan kita harus menunjukkan bahwa kita hebat. Padahal sesungguhnya kita tidak memiliki kemampuan, tetapi kepedean kita itu menutupi kelemahan dan keterbatasan yang ada pada diri kita. Melihat pernyataan Petrus itu, Yesus pun memberi pernyataan yang sangat berbeda dari apa yang dilakukan oleh Petrus. Sebab sebagai seorang guru pasti mendukung apa yang diungkapkan oleh para muridnya. Tapi Yesus lain. Yesus balik menantang dengan berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya, malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Yesus dengan tegas menubuatkan bahwa Petrus akan menyangkal dirinya. Petrus akan melakukan sebuah tindakan yang membuat dia akan menyesal. Sebab sebelum ayam berkokok, ia akan menyangkal Yesus. Ayat ini menunjukkan bahwa Yesus mengetahui segala-galanya. Ia tahu kelemahan Petrus, bahwa Petrus tidak menyadari keberadaan hidupnya. Sebab penyangkalan Petrus akan datang. Dan itu adalah sebuah peringatan bahwa ketergantungan dan kekuatan diri sendiri sesungguhnya tidak mampu membuat setiap orang berdiri tegak dalam segala ujian yang dia hadapi. Dia butuh orang lain yang memberikan semangat dan kekuatan bagi diri. Kemudian ayat yang ke-35, Petrus lebih percaya diri lagi, sekalipun aku harus mati bersama engkau, aku tidak akan menyangkal engkau. Bahkan semua murid pun mengikuti apa yang dikatakan oleh Petrus. Bagian ini merupakan bagian dari sebuah hal yang mengungkapkan Petrus kembali menegaskan kesetiaannya kepada Yesus. Bahkan ia rela mati bersama Yesus. Namun pernyataan ini sesungguhnya merupakan komitmen emosional saja, karena belum ada tantangan jadi percaya diri. Kalau tantangan sudah datang, oh pasti lari bagi. Karena belum ada tantangan jadi yakin bahwa semua pasti berjalan mulus. Tapi kalau tantangan sudah datang, semua pasti hancur dan lurus. Satu kali kami berburu, semua pegang tombak masing-masing. Ini mau uji percaya diri. Jadi anjing diusir dari dalam hutan, kita jaga di tengah jalan. Jadi ada teman saya ketika babi keluar, babi besar keluar depan dia langsung buang tombak. Tadi dia bilang babi datang saya tikam kasih mati, tapi ketika babi muncul di muka langsung buang tombak naik pohon. Itu hal yang biasa terjadi. Seperti apa yang dilakukan oleh Petrus? Sekalipun aku mati bersama engkau, aku tetap setia kepadamu. Karena itu belum ada tantangan dan pergumulan yang besar. Namun ketika tantangan dan pergumulan besar terjadi, apa yang terjadi? Semua bubar. Bahkan Petrus bilang, saya bukan bersama-sama dengan dia.
saya sendiri, saya terkenal dia. Itu persoalan yang Yesus tahu sekarang. Hari ini ketemu semua masuk minggu sengsara ketiga dari kesengsaraan Yesus dalam tanggung jawab yang ia kerjakan untuk menyelamatkan manusia dari segala dosa dan pelanggaran. Ada 3 hal pokok penting yang harus kita pahami dalam bagian firman Tuhan ini. Yang pertama, firman Tuhan ini hendak mengingatkan kepada kita bahwa dalam memasuki minggu sengsara ketiga ini, kita harus menyadari bahwa sesungguhnya kita sebagai manusia memiliki kerapuhan dalam menghadapi ujian. Mulut ini bisa bicara apa saja, bisa kita ungkapkan, tapi ketika situasi dan kondisi akan membuat kita rapuh, dan sesungguhnya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita ada dan kita hidup, tantangan dan persoalan datang, membuat otak kita berpikir untuk bagaimana cari jalan keluar ada pada posisi aman. Apalagi kalau kesalahan yang kita buat dan tantangan itu benar-benar akan membuat kita hancur. Hal yang sangat selalu kita lakukan, menghalalkan segala cara untuk bisa ada dalam zona nyaman. Itulah yang kita lakukan. Persoalan tantangan akan terus ada dan menghantui kita, dan kita harus menyadari bahwa sesungguhnya kita selalu rapuh dalam menghadapi segala ujian. Petrus adalah murid yang penuh dengan semangat dan sangat mencintai Yesus. Dalam segala macam percakapan ia selalu berkata bahwa ia adalah bagian dan selalu ada untuk Yesus. Namun keyakinannya selalu dikorek dan diganggu ketika tantangan dan persoalan itu ada. Kita akan menghadapi berbagai macam ujian dan tantangan di tengah-tengah hidup ini. Menjalani sebuah proses hidup yang kita jalani, kita tidak bisa sekuat apa yang kita inginkan. Tidak selamanya kita akan menjadi kuat dan mampu tidak tergoyahkan dalam segala macam tantangan. Ada saat di mana kita akan jatuh, dan itulah kerapuhan kita ketika kita menghadapi ujian dan tantangan yang kita hadapi. Oleh sebabnya perikop ini mengingatkan kita bahwa kesetiaan sejati tidak bisa hanya bersandar pada kekuatan diri sendiri, tetapi sesungguhnya kesetiaan yang sejati akan ada dan bersandar pada kasih karunia Allah yang besar dengan hidup kita. Kita akan ada dan kita akan hidup. Kita akan menjalani semua proses yang kita hadapi. Namun ketika Tuhan tidak ada bersama kita, maka sia-sialah segala hal yang kita jalani. Kita jangan terlalu percaya diri. Mintalah Tuhan untuk memberikan kekuatan melalui doa dan firman. Mazmur 119 ayat 105. Firman itu pelita bagi kakiku dan terang pada jalan hidupku. Kita akan berjalan dan kita akan maju. Firman akan menjadi penuntun hidup kita, dan doa kita pasti akan membuat kita kuat dan tidak rapuh dalam menghadapi berbagai macam ujian yang akan kita hadapi. Yang kedua, kesetiaan Yesus yang tidak pernah berubah. Yesus benar-benar menunjukkan kesetiaannya yang luar biasa kepada Bapaknya di surga. Ia setia dan ia menjalani apa yang harus ia kerjakan, dan ia tidak pernah pikir-pikir. Yesus tahu apa yang akan dia hadapi dan dia jalani dengan perjalanan ke depan. Ia tahu bahwa ke Bukit Zaitun, kemudian turun ke Getsemani menjadi titik akhir dari perjalanan hidupnya, sebab dia tahu bahwa dia akan menjalani segala macam peristiwa yang luar biasa sulit. Meskipun Yesus tahu bahwa para muridnya akan meninggalkannya, termasuk Petrus yang percaya diri bahwa ia akan selalu bersama-sama dengan Yesus, Yesus tidak mengusir para muridnya. Sebaliknya ia tetap berjalan menuju salib. Ia tetap melangkah dan dia melakukan segala sesuatu untuk menyelamatkan manusia.
Itulah bukti kasih Yesus tanpa syarat, di mana kasih Yesus tidak berubah sepanjang masa. Kita bisa baca atau dengar lagu kasihmu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Dan itu merupakan bagian dari lukisan kasih Yesus yang tidak pernah berubah ketika Ia ada dan menjalani segala hal yang harus dikerjakan. Yesus tahu ketika kita gagal dan kita jatuh, Ia tetap ada dan menjadi bagian yang membuat kita bangkit dan bisa berjalan lagi. Kita ingat cerita tentang penyeberangan di Danau Galilea. Ketika badai datang, para murid ketakutan dan Yesus sedang tidur. Mereka membangunkannya dan berkata bahwa kita binasa. Tapi Yesus pun membangkitkan semangat mereka dan memberikan keterangan kepada mereka bahwa Ia ada dan Ia sanggup memberi segala hal yang menjadi kebutuhan kita ketika kita ada dalam kesusahan. Sebab kasih setianya tidak berubah. Ia tetap menunjukkan apa yang menjadi bagian dari kita. Kalau saja dia tahu bahwa salib adalah jalan satu-satunya untuk keselamatan manusia, dan itu sakit rasanya, pasti dia belok jalan untuk tidak pernah melakukan itu. Seperti Yunus, tahu semua perintah pergi baru balik, dan itu merupakan bagian dari proses yang ada di dalam kehidupan. Kita semua sebagai bagian dari hidup yang kita jalani. Yang ketiga, Bapak Ibu, peristiwa dari bacaan kita hari ini merupakan sebuah peristiwa di mana kita diingatkan untuk pelajaran dari kegagalan Petrus. Sesungguhnya kita gagal dan selalu biasa gagal. Dan kegagalan itu membuat kita rapuh dan kita tidak ingin untuk melangkah lagi. Ada sebuah cerita tentang seorang pemuda yang jatuh dan kakinya patah. Ketika mengalami situasi itu, dia mengambil keputusan tidak mau berjalan lagi, inginnya tidur-tidur saja. Dan itulah keadaan dan kehidupan yang biasa kita alami. Kalau sudah gagal, 2 kali gagal, 3 kali gagal, dan tidak mau berbuat apa-apa lagi. Kenyataan membuktikan bahwa Petrus akhirnya menyangkal Yesus 3 kali, tetapi kisahnya tidak berakhir ketika peristiwa penyangkalan itu. Setelah kebangkitan Yesus, Yesus memulihkan Petrus dan Yesus berkata, di atas engkau gereja akan berdiri, karena Petrus akan disebut batu karang yang teguh. Ia melaksanakan apa yang harus ia kerjakan ketika ia bangkit dari segala keterpurukan. Penderitaan Yesus mengingatkan kepada kita bahwa kegagalan yang dialami oleh Petrus menjadi bagian dari kegagalan kita. Tapi jangan terus gagal, tetapi kita harus bangkit dan keluar dari kegagalan itu, menunjukkan sesuatu hal yang lebih besar dan luar biasa di tengah-tengah hidup ini. Kita harus ada dan menjadi sosok yang luar biasa di tengah-tengah hidup ini. Ketika kita ada dan kita menjalani segala proses yang kita kerjakan, Yesus akan ada dan menunjukkan kesetiaannya kepada kita. Ia tetap akan membawa kita, mengajak kita, dan terus menuntun kita untuk membuat kita tidak pernah menyerah, tetapi terus berjalan, memulihkan hidup ini, dan melaksanakan apa yang seharusnya kita kerjakan. Kadang kita selalu menuntut apa yang harus Tuhan beri kepada kita. Kadang kita harus meminta berlebih dari apa yang harus kita terima. Dan kita diajarkan untuk melakukan apa yang harus kita kerjakan dulu, supaya Tuhan akan memberi apa yang menjadi keinginan kita. Seorang anak pernah berkata kepada ibunya dalam sebuah perawatan ibunya yang sakit keras,
di rumah sakit, memperhitungkan apa yang menjadi perhitungannya. Dia menulis biaya rumah sakit berapa rupiah harus dibayar, biaya pulang pergi jaga mama berapa rupiah, biaya tidak masuk kantor karena jaga mama potong uang apa PPPK berapa rupiah, yang harusnya 3 juta mungkin bayar 1,5 juta, dan bapak mama harus bayar 3,5 juta, dan semua catatan ditulisnya dengan terang. Lalu dia pergi ke kantor, dengan senyum mamanya membaca catatan itu, dan pada akhirnya dia menulis sebuah catatan yang sangat dahsyat. Sebelum dia pergi meninggalkan anaknya untuk selama-lamanya, dia menuliskan sebuah catatan untuk anaknya. Hamil 9 bulan gratis. Air susu ibu sepanjang kamu menyusui gratis. Biaya susu kalian ketika ibu punya susu sudah kering gratis. Biaya pengobatan ketika kamu sakit gratis. Tahan malam mata sampai pagi waktu engkau menangis gratis. Gendongan berapa tahun di dalam gendonganku gratis. Dan engkau hidup sampai saat ini gratis. Ditaruh di atas segala macam properti yang akan diserahkan kepada anaknya. Yesus tidak pernah bilang untuk kita, darahku yang tercurah berapa besar harganya. Tidak pernah berkata, lambungku yang tertusuk berapa besar harganya. Segala sesuatu itu gratis karena kesetiaannya tidak pernah berubah. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kegagalan tetap menjadi bagian hidup kita yang akan kita temui. Tapi Yesus mengingatkan kita bangkit, memulihkan diri, berjalan melakukan apa yang baik di tengah-tengah hidup ini. Lupakan penyangkalan itu, berani maju dan menjalani semua proses dalam pemulihan karena semangat baru atas penderitaan Kristus. Melakukan apa yang bisa kita kerjakan di tengah-tengah hidup ini, supaya Tuhan akan memberkati kita sepanjang hidup ini. Tuhan memberkati kita di minggu sengsara ketiga. Tuhan terus memberi kita yang terbaik yang kita inginkan di tengah-tengah hidup ini. Amin.